Selamat siang Pak Arwan, apakah Bapak punya waktu luang untuk hari ini? Selamat siang juga Pak Paniti. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Paniti agak murung ini ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Arwan, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak ini hari ini. Enggak apa-apa Pak Paniti, tenang saja. Sebenarnya gini Pak Arwan, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Arwan bisa membantu saya? Insya Allah dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang sedang saya hadapi Pak Arwan. Masalahnya apa ya Pak? Coba Pak Paniti cerita dulu. Mungkin nanti saya bisa bantu. Apa yang Bapak rasakan mungkin saya bisa meringankan dan bisa membantu gitu. Eh, Pak Arwan masih ingat enggak? Beberapa hari yang lalu kan Pak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Loh, kok bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Paniti mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius, Pak Arwan. Tidak serius bagaimana? Begini, Pak Arwan, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya itu Pak? Beliau keberatan waktu saya mengajar di kelas dengan tidak memakai buku teks, Pak. Itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan, dari video, dari internet. Yang penting menurut saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya kelihatannya malah sedikit tersinggung gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya, Kalau Pak. begitu saya tanya Pak Paniti dulu ya. Selama ini apa yang Pak Paniti lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa kadang untuk menonton video pembelajaran tentunya yang interaktif dan menurut saya itu lebih menyenangkan, Pak. Bagaimana dengan penggunaan buku teks yang tadi Pak Paniti ceritakan? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah lebih memudahkan siswa, Pak. Siswa lebih termotivasi dan tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Paniti. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Paniti mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda Pak, dan tipe belajarnya pun juga berbeda-beda kalau menurut saya. Oh iya, betul juga ya Pak Harwan. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal sebenarnya. Itulah Pak Paniti pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, seperti yang Pak Paniti katakan tadi, menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga selain media yang lain. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Pak Harwan ya. Ya, ya, ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang ya Pak, beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus. Dan masalah ini akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi terbengkelai seperti itu Pak. Begitu. Lalu apa yang membuat Pak Paniti merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti
akan jadi masalah di kemudian hari, gitu Pak. Oh, begitu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Paniti merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Paniti tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Paniti memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya pada kepala sekolah. Oh iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Paniti bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dalam mengajar. Mudah-mudahan begitu ya Pak Aran. Ya. Dari apa yang sudah Pak Paniti sampaikan, apa rencana Pak Paniti ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terkait permasalahan tadi, gitu Pak. Apa ada hal lain yang akan Pak Paniti lakukan? Saya juga berniat akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik lagi. Gitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Paniti selanjutnya? Apakah masih sama seperti kemarin atau akan ada perubahan? Setelah ini itu saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan seperti video, seperti buku-buku dari perpustakaan itu juga tetap saya terapkan karena siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Paniti ambil sudah tepat sekali kalau menurut saya. Saya setuju dengan idenya Pak Paniti. Oh, syukurlah kalau begitu. Sekarang saya sudah merasa lega, Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah jika Pak Paniti sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Pak Paniti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Paniti lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Pak Paniti untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu dia Pak Arwan. Saya juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru di sekolah. Nanti kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan terkait hal tersebut. Itu ide yang bagus sekali kalau menurut saya, Pak. Semoga masalah Pak Paniti dapat segera terselesaikan dan Pak Paniti dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, tanpa rasa dianggap bersalah atau perasaan tidak nyaman lainnya. Terima kasih Pak Harwan atas bincang-bincangnya pada hari ini. Saya merasa lega sekali setelah ketemu Pak Harwan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Pak. Iya Pak, minggu depan kita bisa ngobrol lagi sambil mendengarkan perkembangan hal tersebut. Nanti hasilnya bagaimana Pak Paniti cerita lagi ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Arwan. Pak, halo. Iya Pak Paniti, waalaikumsalam. Weh,
Saya lihat dari sini Pak Harwan kok sedikit melamun, seperti ada yang sedang dipikirkan. Apa benar begitu, Pak? Oh, iya ini Pak, tadi mohon maaf tadi Pak Paniti, salam saya tidak dengar karena tadi memang benar saya melamun Pak. Pak Paniti ada waktu nggak? Saya mau ini Pak cerita sebentar, saya butuh teman ngobrol begitu Pak. Oh iya Pak, bisalah. Kita bisa bicara mungkin 10 sampai 15 menit, insya Allah bisa Pak. Mohon maaf ya Pak Paniti, saya jadi mengganggu waktunya ini. Oh tidak apa-apa Pak, santai saja. Bisa ngobrol sambil ngopi. Apa yang mau dibicarakan kalau boleh tahu Pak? Ceritanya begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid di kelas saya itu kurang antusias menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang nilainya mencapai KKM itu cuma ini 50% saja Pak, tidak lebih, tidak pernah lebih dari 50% begitu. Oh itu yang mengganggu pikiran Bapak, yang menyebabkan Bapak melamun. Apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini kira-kira? Ya ini Pak, mungkin saya bisa berharap mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait ini antusias murid saat menerima pelajaran. Menurut Pak Harwan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan mereka kurang antusias itu adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bicara dan ini murid-murid tidak saya berikan kesempatan untuk berpendapat atau aktif bicara, begitu Pak kalau menurut saya. Oh begitu, itu permasalahannya. Kira-kira apa saja ya Pak yang dapat membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran menurut Bapak? Karena Bapak yang lebih tahu dari kelas ini Bapak. Kalau menurut saya sih begini Pak, murid-murid itu kelihatannya menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan, begitu kira-kira ya. Oh, wah, sependapat Pak kalau seperti itu. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid itu lebih asik dan tidak mudah bosan itu saat pembelajaran menurut Bapak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ya sekali-kali ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan lebih cair supaya tidak tegang, mungkin seperti itu Pak. Ya, saya suka itu ice breaking. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga nilai mereka itu banyak yang belum mencapai KKM, bahkan tadi mencapai 50%? Ya, ini kemungkinan karena mungkin sudah pelajaran yang membosankan, kemudian tugas yang saya berikan terlalu banyak, masih banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang saya ambil dari perpustakaan, Pak. Oh, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Ada Pak, mungkin ada banyak video yang sudah saya simpan sebenarnya. Mungkin kalau menggunakan teks itu saya yakin kalau saya bisa menggunakan sumber belajar lain pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran, gitu Pak. Oh iya ya. Sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan problem ini kira-kira? Mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran
diferensiasi Pak, sehingga ini murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Oh, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat setuju, mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya Pak, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, begitu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung sekali hal tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Pak. Ya Pak Paniti, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing ini, sangat membantu saya. Mudah-mudahan kita semua bisa ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Pak Paniti. Oke, semoga sukses. Oke, amin.